Isinya 726 orang, sehingga masih dalam batas kapasitasnya masih ada memungkinkan untuk bukan overisi, bukan over kapasitas. Kemudian petugas yang hadir pada waktu itu 10 orang dengan KPLP dan kasih keamanan. Ada 1 orang yang cuti, jadi semuanya hadir. Petugas keamanan yang harus bertugas malam itu hadir semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengundurkan diri, Taruna tingkat 4 Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan. Nama Hendra Prasetyo, STB 5019, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas B. Selamat pagi rekan-rekan stakeholder, saya Hendra Prasetyo, Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang ditugaskan untuk melakukan transformasi organisasi pasca insiden kritis. Hari ini saya akan membedah secara komprehensif kasus pelarian massal 113 narapidana di Lapas Kelas 2B Lambaro Aceh yang terjadi pada November 2018. Peristiwa ini bukan sekedar kegagalan pengamanan, melainkan refleksi dari systemic organizational failure dalam tata kelola pemasyarakatan. Berdasarkan data faktual, kapasitas hunian Lapas Lambaro mengalami overkapasitas ekstrim dengan jumlah warga binaan lebih dari 500 orang. Sementara petugas jaga aktif pada kejadian hanya sekitar 10 orang. Rasio ini jauh dari standar ideal pengamanan lembaga pemasyarakatan. Insiden terjadi pada saat sholat maghrib yang secara operasional merupakan high risk time window karena terjadi penurunan kewaspadaan petugas. Pada momen tersebut, narapidana secara kolektif menjebol fasilitas fisik seperti pagar besi dan jendela yang menunjukkan adanya perencanaan dan koordinasi internal. Fakta ini mengidentifikasikan bahwa kegagalan bukan hanya dalam aspek fisik, tetapi juga pada lemahnya early warning system, rendahnya situational awareness, serta absennya manajemen risiko berbasis intelijen pemasyarakatan. Untuk memahami akar permasalahan secara sistematis, saya menggunakan pendekatan organisasional diagnosis dengan model Weisbord 6 Box Model yang mengidentifikasikan 6 dimensi kunci organisasi. Yang pertama, purpose atau tujuan. Secara normatif, lembaga pemasyarakatan memiliki 2 tujuan utama, yaitu pembinaan dan pengamanan. Namun, dalam praktiknya terjadi goal ambiguity. Petugas lebih berorientasi pada rutinitas administratif dibandingkan fungsi keamanan preventif. Hal ini menciptakan mission drift yang berbahaya. Yang kedua yaitu struktur atau struktur organisasi. Struktur pengamanan tidak adaptif terhadap kondisi over capacity. Tidak terdapat unit quick response team maupun sistem pembagian zona risiko. Hal ini menunjukkan kegagalan dalam struktural contingency element, di mana struktur ini tidak menyesuaikan kompleksitas lingkungan. Yang ketiga yaitu relationship atau hubungan kerja. Terjadi communication breakdown antara pimpinan dan petugas lapangan. Informasi terkait peningkatan tensi antar narapidana tidak terekskalasi secara efektif. Ini mengidentifikasikan lemahnya vertical communication flow dan budaya organisasi yang tidak terbuka. Yang keempat itu reward atau sistem penghargaan. Tidak terdapat insentif sistem yang mendorong perilaku proaktif. Bahkan terdapat fenomena organizational silence, di mana petugas cenderung tidak melaporkan potensi gangguan karena takut konsekuensi sosial atau administratif.
Yang kelima yaitu leadership atau kepemimpinan. Dimensi ini menjadi root cause utama atau akar permasalahan utama. Kepemimpinan gagal menjalankan fungsi supervisory control dan risk governance. Tidak ada pengawasan ketat terhadap implementasi SOP, khususnya pada titik krisis seperti pintu utama dan perimeter. Yang terakhir itu helpful mekanis pendukung. Sistem pendukung seperti CCTV, alarm, dan SOP darurat tidak berfungsi optimal. Tidak adanya simulasi krisis menunjukkan kegagalan dalam organizational learning and prepare set system. Dari keenam dimensi tersebut dapat disimpulkan bahwa kegagalan bersifat multidimensional dan saling berkaitan membentuk sistem failure plot. Selanjutnya itu diagnosis. Diagnosis dilakukan merupakan pendekatan evidence-based management dengan metode triangulasi data untuk meningkatkan validitas temuan. Yang pertama, wawancara terstruktur. Dilakukan bertahap. Yang pertama, petugas jaga, kepala regu, dan pejabat struktural untuk menggali kronologi, perspeksi risiko, dan kepatuhan terhadap SOP. Yang kedua adalah observasi lapangan. Saya mengidentifikasi security blind spot, termasuk area pagar yang lemah, minimnya pencahayaan, serta jalur pelarian yang tidak terpantau. Yang ketiga, analisis dokumen. Dokumen yang dianalisis meliputi laporan harian keamanan, data overcapacity, serta laporan intelijen pemasyarakatan yang tidak mampu mendeteksi potensi kerusuhan. Pendekatan ini memastikan bahwa diagnosis tidak bersifat asumtif, melainkan berbasis data empiris, partisipatif, dan berorientasi solusi. Berdasarkan diagnosis masalah utama terletak pada budaya organisasi yang permisif, serta lemahnya kapasitas manajerial. Oleh karena itu, saya mengadopsi Lewin's 3-step model sebagai kerangka perubahan. Yang pertama, unfreezing atau pencairan. Pada tahap ini, fokus utama untuk menciptakan sense of urgency. Langkah konkret yang pertama, audit keamanan menyeluruh secara mendadak atau shock therapy approach. Yang kedua yaitu publikasi resiko hukum dan administratif kepada seluruh staf. Yang terakhir itu menyampaikan data komparatif kasus pelarian di Indonesia sebagai benchmark failure. Tujuannya adalah menghancurkan status quo bias dan membangun kesadaran kolektif akan urgensi perubahan. Yang kedua yaitu movement atau pergerakan. Ini merupakan tahap implementasi perubahan nyata baik struktural maupun perilaku. Strategi utama yaitu pertama, reformasi SOP keamanan, implementasi sistem double gate control, dan lockdown protokol pada jam rawan. Yang kedua, manajemen SDM, rotasi petugas secara berkala untuk mencegah kolusi atau anti-familiarity rotation. Yang selanjutnya adalah digitalisasi sistem, penerapan real-time reporting sistem berbasis aplikasi internal. Yang selanjutnya, capacity building, pelatihan wajib berkaitan krisis management, conflict resolution, dan situational awareness. Yang terakhir adalah penguatan intelijen pemasyarakatan yang membentuk unit deteksi dini berbasis analisis perilaku narapidana. Pendekatan ini sejalan dengan teori behavioral change, di mana perubahan perilaku membukakan kombinasi struktur, insentif, dan pembelajaran. Yang ketiga itu refreezing atau pembukuan kembali. Untuk memastikan keberlanjutan perubahan, diperlukan institusionalisasi langkah strategis. Yang pertama, integrasi indikator keamanan dan integrasi dalam KPI pegawai. Yang kedua, sistem reward and punishment berbasis kinerja nyata. Yang selanjutnya, yang terakhir yaitu audit berkala dan simulasi krisis sebagai budaya rutin. Tujuannya adalah membentuk budaya organisasi baru atau high reliability organization dengan prinsip zero escape policy. Kesimpulan dan penutup. Kasus Lapas Lamboro 2018 memberikan pembelajaran penting bahwa kegagalan organisasi tidak pernah disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan interaksi kompleks antara struktur, budaya, dan kepemimpinan. Rekomendasi yang saya ajukan bersifat feasible
dan cost efektif karena lebih menitik beratkan pada reformasi tata kelola dan perubahan perilaku dibandingkan investasi infrastruktur semata. Dengan diagnosis yang tepat dan strategi perubahan yang sistematis, lembaga pemasyarakatan dapat bertransformasi menjadi institusi yang aman, adaptif, dan berintegritas. Tragedi ini harus menjadi turning point, bukan sekedar catatan kegagalan. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.